Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Iin Nurlina Surade sebagai perwakilan dari tim Public Relation Produk Marjan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas terkait kampanye produk Marjan dengan menyusun tema Marjan Moments Rasakan Kebersamaan di Setiap Tetes. Melalui kampanye ini, kami ingin mengubah persepsi bahwa marjan hanya untuk Ramadan dan menunjukkan bahwa marjan dapat dinikmati kapan saja dan di setiap momen kebersamaan. Adapun perencanaan yang kami lakukan itu dapat dilihat di slide berikutnya. Yang pertama, kami menyediakan planning adalah perencanaan. Tujuan kampanye kami itu yang pertama, meningkatkan kesadaran dan loyalitas konsumen terhadap marjan sebagai minuman spesial untuk momen kebersamaan. Terus yang kedua itu kita planning perencanaan kami itu mengedukasi pasar bahwa marjan itu bisa dikonsumsi dalam berbagai kreasi minuman. Terus yang ketiga itu meningkatkan engagement digital dengan kampanye interaktif melibatkan konsumen. Adapun target audiens kami itu mencakup keluarga tentunya, ibu rumah tangga terutama, terus generasi milenial, Gen Z serta komunitas kuliner atau UMKM yang dapat memanfaatkan marjan ini dalam usaha mereka. Kami juga telah mengategorikan beberapa pesan atau tagar yang dapat kita gunakan saat mengkampanyekan produk marjan ini. Yang dapat kita lihat di slide ini yaitu yang pertama, marjan lebih dari sirup, ciptakan momen manis setiap hari. Kita dapat juga menggunakan tagar berbagi kebahagiaan dari satu gelas marjan di tangan. Atau marjan bukan hanya untuk Ramadan, tapi untuk setiap kesempatan. Kita dapat menggunakan tagar itu saat mengkampanyekan produk ini. Adapun strategi kami dalam media relation itu, pertama, kami akan melakukan press release melalui berbagai media massa dan talk show atau webinar yang dimana itu kita akan mengkolaborasi bersama chef untuk mengkreasikan produk marjan ini dalam berbagai bentuk makanan maupun kreasi minuman. Terus kami tidak lupa juga kampanye digital di beberapa platform media baru seperti TikTok, Instagram. Itu kami akan melakukan rencananya kayak challenge begitu, tantangan kreasi minuman marjan dengan menggunakan hashtag Marjan Moments. Baik, adapun kurang lebih seperti itu. Dalam pelaksanaan kampanye ini kami membentuk tim yang terdiri dari Head of PR, Public Relation, dan Corporate Communication. Ada Media Relation Specialist, Content Creator dan Social Media Team, dan Crisis Management Team. Kami membentuk Crisis Management Team, serta Data dan Analisis Team. Kampanye ini berjalan, kami perkirakan dalam timeline 8 minggu. Dengan tahapan minggu pertama, minggu pertama dan kedua itu kami berencana melakukan dulu riset serta kerjasama dengan beberapa influencer. Minggu ketiga dan keempat itu kami akan melakukan peluncuran kampanye digital setelah melakukan beberapa riset tentunya ya. Dan rencananya kami dalam minggu kelima dan keenam itu ingin memonitoring dan mengengagement produk tersebut saat dipasarkan. Setelah memonitoring dan mengengagement selama 2 minggu kurang lebih, pada minggu ke-7 dan ke-8 itu kami akan melakukan evaluasi kampanye tentunya. Kami di sini akan bekerja sama bersama data analysis team. Dalam kepemimpinan sebagai tim dari public relation, kami bertanggung jawab menjaga konsistensi pesan kampanye di berbagai platform dan menjalin komunikasi dengan media serta stakeholder tentunya. Kami juga menyiapkan beberapa strategi manajemen krisis. Misalnya, jika ada isu marjan hanya diminum saat Ramadan, kami akan menghadirkan kampanye bahwa marjan itu untuk setiap momen, bukan hanya untuk pada bulan Ramadan. Kami akan membardir berbagai konten terkait ini dengan tema video storytelling tentunya. Terus jika ada kritik terkait komposisi gula, kami akan menyediakan edukasi tentang konsumsi seimbang dan rekomendasi penyediaan sehat. Seperti yang saya bilang tadi, kami kan akan mengadakan beberapa proyek bersama
tim-tim bersama beberapa chef. Di situ kami akan melakukan beberapa konten terkait cara melakukan dan menakar gula dalam setiap makanan dengan melibatkan produk marjan kami. Terus jika ada berita negatif terkait produk kami di media sosial, tim public relation kami akan memberikan respon cepat dan klarifikasi melalui press release. Kami telah mengantisipasi semua itu. Adapun dapat kita lihat ke slide berikutnya tentang pengendalian dan evaluasi. Tentunya setelah menerbitkan produk ini, tentu kita butuh namanya evaluasi dan pengendalian produk. Pertama itu, keberhasilan kampanye ini menurut kami diukur dari beberapa indikator. Pertama, kita akan melihat dari media coverage analysis. Kita akan melihat jumlah liputan positif terkait produk kami ini di berbagai media ataupun mainstream. Terus berikutnya, kami akan melihat bagian sosial media engagement. Dari interaksi di platform digital, kira-kira like serta share komen itu berapa banyak, jadi kita bisa tahu konsumen kami ini sukanya seperti apa, dalam bentuk apa. Jadi kami bisa mencari-cari dan menentukan lagi kembali. Terus customer feedback tentunya ya, kita butuh feedback dari para konsumen supaya mengetahui apakah konsumen ini mulai mencoba kreasi minuman baru dengan marjan atau bagaimana. Kita harus customer feedback ini cukup penting ya. Terus ada sales growth. Ini dapat kita lihat ini apakah ada setelah kita melakukan berbagai kampanye, berbagai promosi, kita harus lihat apakah ada peningkatan penjualan di luar Ramadan. Kan sesuai temanya kita ingin marjan ini bukan hanya booming saat bulan Ramadan, kami juga ingin produk marjan ini tetap digunakan, tetap ada peningkatan di luar bulan Ramadan. Adapun hasil yang kami harapkan dari kampanye ini, yang pertama tentunya engagement media sosial yang meningkat 80% melalui tantangan dan proses viral yang telah kami atur sedemikian rupa. Terus kami harap juga liputan media dan Detikut meningkat 70% agar dapat memperkuat brand awareness kami. Terus ada peningkatan penjualan di luar Ramadan. Ini kami sangat mengharapkan karena ini akan membuktikan efektivitas kampanye ini. Baik, kurang lebih seperti itu. Sebelum kita menutup presentasi ini, dapat kita lihat di slide berikutnya. Saya akan menjelaskan analisis SWOT terkait kampanye marjan ini untuk melihat faktor internal maupun eksternal dari produk ini. Pertama dari internal, dari segi kekuatan. Pertama, marjan ini memang sudah memiliki brand awareness yang kuat, dikenal oleh banyak masyarakat, jadi marjan ini sudah tidak asing. Selain itu, produk ini cukup fleksibel dan bisa dikreasikan dalam berbagai minuman maupun beberapa makanan. Kampanye ini juga mendapat dukungan dari media dan influencer sehingga engagement produk kita ini terus meningkat. Terus bagian internal kekurangannya itu ada beberapa kelemahan yang perlu diatasi. Pertama itu, banyak yang konsumen yang masih menganggap bahwa marjan ini hanya untuk Ramadan, sehingga perlu edukasi lebih lanjut. Selain itu, persaingan dengan minuman yang siap saji itu cukup menjadi masalah yang perlu kita atasi. Tapi bagian peluang itu ada dari sisi peluang tren minuman viral di media sosial itu kan semakin berkembang, jadi kita bisa manfaatkan produk kita ini, kita ikut masukkan juga dalam berbagai kreasi minuman viral. Dan kita perlu ya kampanye, apalagi kita Indonesia itu kan banyak UMKM, kita dapat memanfaatkan para komunitas tersebut untuk menciptakan menu yang berbasis marjan tentunya. Namun bagian eksternalnya ya, persaingan itu terdapat persaingan ketat dan risiko berita negatif yang perlu kita antisipasi. Oleh karena itu, kita perlu tangani dengan cepat dan tepat apabila ada beberapa berita negatif terkait produk kita. Karena itu akan bersaing dengan para kompetitor produk minuman lainnya. Jadi kita perlu bertindak cepat dan tepat. Baik, adapun kesimpulan yang dapat kita lihat dari sini, setelah kita mengamati SWOT ini, kita akan semakin yakin bahwa
kampanye Marjan ini mampu mengubah persepsi konsumen. Karena telah mengetahui sisi kelemahan dan kelebihan, tentunya kita bisa menyimpulkan ya. Oke, baik. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya harap dengan melaksanakan kampanye ini kita dapat mengubah persepsi Marjan. Baik, sekian presentasi terkait kampanye dari produk Marjan ini. Saya harap dengan terjadinya kampanye ini atau terlaksanakan kampanye ini kita dapat mengubah persepsi, meningkatkan engagement, dan memperluas pasar dan jangkauan produk kita. Sekian dari penjelasan dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.